Yuhu everybody, welcome back again with me. Gimana kabar kalian semua cuy? Semoga kalian semua tetap sehat dan baik-baik aja ya. Nah kali ini gua mau menguji untuk custom ROM Havok ini untuk bermain game ya. Karena dari kemarin video untuk install itu ada yang tanya, "Bang, coba game," gitu. Makanya gua buatin video ini cuy. Nah, oke, langsung aja untuk game pertama di sini itu Free Fire ya. Dan yang kedua itu bakalan gua coba PUBG Mobile, dan yang ketiga Genshin Impact, yang keempat tuh Mobile Legend. Nah, perlu diingat cuy ya, ini ukurannya keempat game ini tuh udah besar cuy ya. Karena untuk Genshin Impact sendiri itu 10 giga lebih, untuk PUBG 4 giga, Mobile Legend 4 giga, dan Free Fire itu sekitar 2 gigaan cuy. Dan untuk file-filenya itu belum gua download semua ya, karena ini besar banget. Terus untuk aplikasi bawaannya itu cuma ini cuy. Ini sedikit kan. Nah, untuk aplikasi yang gua install itu ini cuy. Aplikasi tambahan. Nah, untuk aplikasi tambahan ini menurut gua sih nggak terlalu banyak ya yang gua install. Jadi harusnya nggak mempengaruhi ke performa lah. Di sini gua juga udah install aplikasi Granify ya. Itu buat membekukan aplikasi yang berjalan di latar belakang gitu cuy. Oke cuy, untuk game pertama ini Free Fire dulu ya. Untuk Free Fire ini baterai gua dari 90% ya. Nanti kita bakal lihat berapa persen yang berkurang. Nah, di sini untuk gameplaynya nanti bakalan gua skip ya. Ambil yang penting aja, nanti malah kepanjangan jadi repot kalian lihatnya ya durasinya. Nah, untuk Free Fire sendiri ini HP Realme 5i dapat settingan ultra on dan FPS-nya itu bisa high ya. Nah, di sini gua bakalan setting rata kanan aja yang bisa untuk HP Realme 5i ya. Nah, oke, langsung aja kita mulai gamenya. Nah, di sini di lobby kalian bisa lihat cuy ya, ini lancar. Tapi kalau di bagian ke dalam ini atau yang ada kembang api ini bakalan drop FPS cuy. Kalian bisa lihat ya, agak nge-lag gitu. Tapi untuk gameplaynya sih harusnya nggak nge-lag ya. Nah, ini langsung terjun dari pesawat ya. Ini apakah nge-lag atau enggak, kita bakal lihat di gamenya ya. Nah, ini nggak nge-lag cuy ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk FPS-nya sendiri kalian bisa lihat di bagian pojok kiri atas ya, itu ada FPS yang berjalan. Itu sekitar 40-an cuy ya. Itu menurut gua sih masih playable cuy. Untuk ngeload dan lain-lain atau ada aksi tembak ini masih lancar ya.
no, already. Dah. Masih ada satu orang, Cok. Mungkin balik activity dia, Bang. Nah, oke cuy. Sejauh ini menurut gua sih masih lancar-lancar aja ya. Karena ini sambil record, apalagi kalau nggak record itu lebih lancar lagi cuy menurut gua ya. Nah, untuk baterainya kalian bisa lihat di sini ya. Itu tersisa 89. Yang tadinya itu 96 jadi 89, jadi berkurang 7%. Ini gua main selama 13 menit plus record ya. Kalau nggak record mungkin berkurang cuma 5 atau 3 gitu cuy. Jadi ini menurut gua sih ya masih masih sip lah, bisa diandelin gitu cuy untuk bermain Free Fire gitu. Dengan grafik rata kanan cuy ya. Ini bukan grafik rata kiri tapi rata kanan dan berkurang cuma 7% itu plus record gitu. Menurut gua sih masih sip lah gitu. Oke, langsung aja kita ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Oke cuy, di sini PUBG Mobile ya. Ini untuk di bagian setting grafik itu dari dulu cuy ya. Realme 5 itu nggak bisa smooth extreme, bawaan itu nggak bisa. Jadi di sini adanya smooth high sama balance medium gitu. Nah, kali ini gua pakai yang settingan tertinggi ya, yaitu balance medium. Nanti untuk giroskopnya apakah delay atau enggak kita bakal lihat di dalam gamenya ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk PUBG Mobile-nya. Di sini PUBG Mobile gua masih level atau akunnya itu masih rendah cuy ya. Jadi ini random mungkin lawan bot cuy ya. Nah, oke, untuk di lobby sendiri menurut gua sih lancar ya. Untuk giroskopnya ini bakalan gua aktifin always on ya. Tapi untuk di dalam gameplaynya itu mungkin gua nggak banget pakai giro cuy ya, karena gua itu nggak, dasarnya itu bukan pemain PUBG gitu ya. Gitulah intinya, gua nggak bisa main game ini, jadi ini gua record sebisa gua ya. Untuk giro sih menurut gua sih harusnya nggak ada delay atau apa ya. Someone has been here. Get in the car.
Someone has been. Nah, untuk di dalam game ini menurut gua cuy ya, untuk gironya sih nggak ada delay. Seperti yang gua udah bilang tadi, seharusnya emang nggak ada delay. Terus di bagian grafiknya itu menurut gua sih masih mantep. Terus di bagian kayak di rumput atau lagi ngelut atau di tempat rame itu masih nggak nge-lag cuy ya, masih lancar sih. Tapi kalau kita coba turunin ke smooth high aja ya, apakah ada perubahan FPS atau apa, bakalan kita lihat nanti cuy. Nah, bener cuy, ini gua rasain sendiri ini kalau kita ubah dari tadi balance medium menjadi smooth high itu lebih lancar gitu kerasanya. Jadi menurut gua sih masih playable di smooth high gitu cuy. Get in the car. Nah, untuk sekarang ya kalian bisa lihat sendiri untuk baterai HP gua sekarang tinggal 83% dan ini berkurang selama 24 menit ya. Ini menurut gua sih masih playable cuy gamenya untuk PUBG Mobile. Nah, di sini karena gua record cuy ya, jadi berkurangnya itu lebih banyak gitu. Kalau kalian pama nggak record terus kalian pakai aplikasi tambahan biar lancar, pakai GFX tool atau config atau apa gitu, itu gua yakin cuy itu lebih lancar lagi. Tapi untuk bawaannya sendiri untuk custom room ini tuh udah lancar ya. Tapi dari Realme UI sendiri tuh menurut gua sih udah lancar cuy. Realme UI dan ColorOS 6 itu untuk main PUBG sih menurut gua masih lancar, masih sama, tapi ya mungkin ada di bagian sedikit yang lag gitu di Realme UI atau ColorOS gitu cuy. Oke, langsung aja ke game yang ketiga yaitu Genshin Impact cuy. Nah, untuk Genshin Impact sendiri HP Realme 5i ini mendapat setting rendah semula ya. Di sini tuh menurut gua setting yang grafiknya nggak jelek banget ya settingan itu cuy. Tapi untuk kita coba di bagian grafik setting menengah gitu, apakah nge-lag atau enggak. Ya ini menurut gua sih kalau di record ya cuy, ini lumayan nge-lag ya karena FPS-nya itu nggak tembus di 20 fps kalau di settingan menengah ya. Tapi kalau di sini bakalan gua matikan motion blur-nya ya, gua matikan karena agak bingungin gitu cuy ya, karena bikin pusing gitu cuy lihatnya. Jadi di sini langsung aja untuk di bagian setting rata kiri atau rendah itu rendah lagi cuy, atau bisa dibilang rendah paling rendah gitu. Apakah nge-lag atau enggak HP Realme 5 ini sekalian buat record gitu. Ya ini menurut gua sih lebih playable ya, lebih playable daripada yang tadi setting menengah gitu, karena namanya Genshin Impact cuy ya, ini kan game berat ya. Ya kan dari HP kalian sendiri kan Snapdragon 665 ya, ya gak bisa cuy kalau pingin jadi 865 atau jadi yang lebih bagus itu ya kalian
ya nggak bisa cuy, intinya ini kan game berat gitu ya. Ya gimana pun ya, ya gini cuy, hasilnya kayak gini. Jadi untuk kalian, gua saranin sih mending setting semula aja. Kalau pingin FPS-nya lebih stabil lagi itu setting rata kiri cuy. Rata kiri, kiri lagi gitu cuy. Leave it all to me. Nah oke cuy, sekarang itu game terakhir yaitu Mobile Legend ya. Ini untuk Mobile Legend ini karena durasinya udah 16 menit lebih. Di sini gua main custom aja cuy ya. Custom itu gua coba Hero Fanny ya. Walaupun darat nggak apa-apa lah, intinya di sini kalau gua coba cuy ya, coba buat tes game di suatu room HP apa gitu, gua tuh pakai Hero Fanny cuy, buat ngetes ini ada lag atau enggak gitu. Ya intinya kalau kalian tarik kabelnya itu nggak ada delay atau apa, itu masih lancar, itu berarti untuk hero lain itu masih bisa cuy, atau lebih bisa lagi. Misal kalau kalian main hero yang nyantai, misal kayak Nana, Balmond atau siapa itu pasti lebih lancar lagi cuy, karena Fanny kan harus cepet gitu cuy ya. Nah untuk di sini custom cuy ya, custom di sini langsung aja di bagian langsung tarik kabel cuy ya. Ini mungkin agak nge-lag cuy ya, karena untuk grafiknya sendiri gua setting tadi itu gua setting rata kanan cuy. Setting rata kanan, mode high frame rate juga gua hidupin semua. Pokoknya rata kanan semua cuy. Jadi ini lumayan nge-lag ya, tapi untuk gua coba setting medium ya, itu kemungkinan sih lebih lancar lagi cuy. Karena ya ini cuy ya, setelah gua setting medium, gua narik kabelnya lebih lancar lagi gitu cuy. Karena untuk ini kan sebenarnya kalau nggak di record itu malah lebih lancar cuy, walaupun kalian pakai grafik high itu lebih lancar, karena kan HP-nya itu cuma berfokus pada game ya, nggak berfokus record juga gitu. Jadi menurut gua untuk Mobile Legend itu di Room Havoc ini udah mantep cuy, karena gua itu kemarin itu pakai yang Realme UI yang C57 dan C55 itu, dan C61 juga, itu buat main Fanny itu tanpa di record ya, itu udah nge-lag banget cuy. Nge-lagnya itu kayak kabelnya itu nggak sampai tempatnya gitu, padahal sinyalnya bagus gitu cuy. Menurut gua untuk Mobile Legend Room Havoc ini bagus lah. Jadi kesimpulannya menurut gua cuy ya, untuk ROM ini tuh mantap, dan untuk gamenya juga masih playable semua kecuali Genshin Impact cuy ya, karena game ini kan
Ya kalian tahulah untuk harus speknya gimana itu pasti kalian sudah tahu. Jadi untuk menurut gua sih sip lah, intinya untuk ROM ini sip gitu cuy. Jadi sekian dulu dari gua, thanks for watching and happy nice day. You know what? Darn it! I went a bit too far.